Good morning, class. How are you? Welcome back to our class, English class, with Miss Yuli. Hope you all in good conditions ya. Amin. Now, open your English book, lesson 11 ya. Lesson 11 from Hello Jakarta book ya. Buka buku bahasa Inggrisnya yaitu dari buku Hello Jakarta, lesson 11, lesson 11 ya. We play with a string telephone. Kami atau kita bermain dengan telepon kawat atau telepon tali ya. Nah, di mana lesson 11 kita akan belajar, you will learn the development of communication devices atau perkembangan dari alat-alat komunikasi. Lalu ada subject pronouns yaitu kata ganti subjek. Oke. Kita lihat yang bagian A ya, look and read. Nah, di sini ada gambar ya. Dua anak sedang bermain string telepon. Ini namanya string telepon ya. Nah, di sini kita lihat ada teksnya, bacaannya. Miss mau bacakan dulu. Kalian dengarkan baik-baik ya. Mrs. Iro is thinking about her childhood. In the past, she often played with a string telephone. Now, many children play with smartphone and laptops. Artinya, Nyonya Iro sedang memikirkan tentang masa kecilnya di zaman dahulu ya. Zaman dahulu, dia sering bermain dengan telepon tali atau telepon kawat. Sekarang, banyak anak-anak bermain dengan telepon pintar dan laptop. Oke. Nah, lalu kalian buka next page ya, halaman selanjutnya. Oke, bagian B. Listen to the recording and repeat out loud ya. Ini Miss mau membacakan ya yang ada di boxnya ini. Kalian dengarkan baik-baik ya. We talk through a string telephone ya. We talk through a string telephone. Kita berbicara melalui telepon kawat atau telepon tali. Nih ya, ini string telepon ya. Dimana tadi Miss sudah dari awal ya sudah memberitahukan bahwa di lesson 11 ini kita juga akan belajar tentang subject pronouns ya. Kata ganti subjek. Nah, di sini ada we. We ini subject pronouns ya yang artinya kita atau kami. Dan string telepon ini adalah telepon kawat ya atau telepon tali. Ini adalah communication device ya. Alat komunikasi zaman dahulu. Lalu ada yang next ya. Selanjutnya he sends a letter to his grandmother. Dia mengirimkan sebuah surat kepada neneknya. Oke. Nah, ini ya. Ini surat seperti ini contohnya. Oke. Lalu he ini adalah dia laki-laki. He adalah ini subject pronouns ya yang artinya dia laki-laki. Lalu she sends a message by pigeon post. Dia mengirimkan pesan melalui pos merpati. Oke, she di sini adalah subject pronouns ya. Artinya dia perempuan dan di sini ada pigeon post ya. Pigeon post itu merpati pos ya zaman dahulu kala ya. Zaman dahulu kala orang-orang sebelum ditemukannya alat-alat yang modern, zaman dahulu orang mengirimkan pesannya menggunakan burung merpati ya. Pigeon post. Lalu I have a phone at home. Saya mempunyai sebuah telepon di rumah. Nih, I adalah subject pronouns artinya saya. A phone nih. Zaman dulu nih telepon kabel nih, bel telepon kayak begini ya. Seperti ini. Lalu ini adalah communication device-nya, alat komunikasinya. Selanjutnya they find information from the internet. Mereka menemukan informasi dari internet ya. They ini artinya mereka, subject pronouns. Internet ini adalah communication device ya. Internet adalah tetap internet. And the last one, you bring your smartphone. Kamu membawa telepon pintarmu.
You adalah subjek pronouns ya, artinya kamu. Smartphone adalah telepon pintar sebagai communication device ya, alat komunikasinya. Oke. Lalu kita lihat yang bagian C. Let's draw a picture ya. Nih, ini ada gambarnya. Oke. Ada dua orang perempuan ya, dua anak perempuan sedang bermain string telepon. Oke. Untuk yang bagian C ini kita lewatin dulu ya. Lalu kita ke bagian D. Practice the dialogue with your friend. Nah, di sini ada percakapan ya antara Mrs. Bonnie dan Juki. Miss mau bacakan dulu, kalian dengarkan ya. Mrs. Bonnie, namanya Bonnie. When I was a teenager, I used to send a message by pager. Ketika saya masih muda ya, atau masih belasan tahun, saya pernah mengirimkan sebuah pesan melalui pager. Oke. Lalu si Juki bertanya, why didn't you send it by email? Kenapa kamu nggak mengirimkannya melalui email? Lalu si Mrs. Bonnie bingung, email? Ya. Lalu si Juki, yes, we often send a message by email. Ya, kita sering mengirimkan sebuah pesan melalui email. Lalu si Mrs. Bonnie, what's that? Apa itu? Si Juki, oh mom. Nah, jadi si Mrs. Bonnie nggak tahu apa itu email. Yang dia tahu adalah pager, karena waktu zaman dahulu belum ada email ya. Waktu zamannya Mrs. Bonnie masih muda belum ada email, tetapi adanya pager. Jadi waktu dia masih muda dia mengirimkan pesannya dengan menggunakan pager. Oke. Next, bagian E ya. Look at the chart, answer the questions ya. Lihat ya chartnya ini, kotaknya ini, dan jawab pertanyaannya. Nah, di sini ada gambar ya. Ini ada gambar pigeon post, artinya pos merpati. Lalu pos ya, pos tetap pos. Pager adalah pager tetap. SMS bahasa Inggrisnya ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya SMS short message service, tapi dalam bahasa Indonesianya surat masa singkat atau surat singkat ya. Lalu ada email. Nah, ini adalah ini adalah alat-alat ya apabila kita ingin mengirimkan sebuah pesan ya, dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mengirimkan pesannya menggunakan pigeon post ya, lalu ya berkembangnya zaman, nah sampai yang terakhir adalah email ya. Ini adalah alat-alat untuk mengirimkan pesan ya atau berita. Lalu buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada string telepon ya, telepon tali ataupun kawat. Lalu bell telepon, telepon dering. Lalu ada mobile phone, telepon genggam. Lalu ada smartphone, telepon pintar. Nah, ini adalah alat-alat komunikasi elektronik ya, kalau kita mau berbicara langsung. Nah, ini menggunakan ini yang dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang ya. Zaman dahulu kita menggunakan telepon tali, dan zaman sekarang yang terakhir kita menggunakan telepon pintar ya. Ini ada dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, di sini ada pertanyaannya. How do you send message nowadays? Bagaimana kamu mengirimkan pesan sekarang? Nah, di sini kamu bisa lihat kalau kita mengirimkan pesan sekarang, zaman sekarang menggunakan apa? Ya, dengan pager, dengan post, atau dengan email kalau zaman sekarang ya. Kalau kamu jawabnya email, kalau zaman sekarang kan pakainya email, Miss. Oke, good. Kamu tulis di sini ya, email. Oke. Lalu number 2, how do you talk to someone who lives far away nowadays? Bagaimana kamu berbicara dengan seseorang yang tinggal jauh ya di zaman sekarang? Nah, kalau kamu berbicara dengan seseorang ya yang tinggal jauh dari kamu, kalau kamu mau berbicara atau kamu mau ngobrol ya, pakai apa? Nah, nih tinggal pilih yang zaman sekarang ya.
Yang zaman sekarang kan kita sudah pakai smartphone, Miss. Oke, kamu tulis di sini smartphone. Oke ya. Lalu yang bagian F, practice the dialogue with your friend using a string telepon. Nah, di sini kita akan Miss akan tugaskan untuk nanti kalian buat video ya KI4. Nah, ini ada percakapannya ya. Nanti kalian gunakan percakapan ini setelah kalian membuat string teleponnya ya. Ini untuk tugas KI4-nya atau tugas prakteknya. Lalu yang bagian G ya. Nah, atau G, read about subject pronouns then trace the word. Artinya baca tentang kata ganti subjek lalu tebalkan ya kata-katanya. Nah, di sini kalian perhatikan apabila kita menunjuk diri kita sendiri ya, itu adalah saya. Kalau kita menunjukkan diri kita sendiri maka kita menyebutnya saya ya. Saya. Oke. Saya. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya subjek pronounnya adalah I. I artinya saya. Sedangkan ya, kalau kamu menunjukkan kalau kamu berbicara dengan lawan bicara kamu ya secara langsung ya, menunjuk seseorang secara langsung atau lawan bicara kamu secara langsung, yaitu kamu menyebutnya kamu ya, kamu. Nah, kamu bahasa Inggrisnya subjek pronounnya bahasa Inggrisnya yaitu you ya. You kita bisa gunakan untuk singular, untuk tunggal, ataupun plural, ataupun lebih dari satu ya. Kalau kita mau menunjuk orang, lawan bicara kita untuk satu orang, kita bisa bilang you. Tapi kalau lebih dari satu orang pun sama, tetap you, yaitu kamu. Tidak ada perubahan ya. Bisa you itu digunakan untuk singular dan plural. Oke. Lanjut, lalu apabila kita ingin menunjuk ya dia, orang ketiga ya, atau orang ketiga dianya itu perempuan, maka subjek pronounnya adalah she. She itu adalah dia perempuan. Lalu kalau kita ingin menunjuk ya dia, orang ketiganya, orang ketiga dia gitu ya, tapi laki-laki, maka subjek pronounsnya adalah he. He artinya dia laki-laki. Oke, paham ya sampai di sini ya tentang subjek pronounnya. Oke, Miss ulang ya. I, saya. You, kamu. Ya, bis kamu itu untuk singular maupun plural tetap you, yaitu kamu. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. Lalu buka halaman selanjutnya. Next page ya. Yang H, bagian H. Write a sentence for each picture. Tulis sebuah kalimat untuk setiap gambarnya. Nah, di sini ada gambar ya. Lalu kalian buat kalimatnya nih. Di sini Miss sudah buatkan kalimatnya. Kalian tinggal menyalinnya saja ya. Kita lihat nomor 1. She phones on a smartphone. Dia telepon memakai ya dengan telepon pintar ya. Ini nomor 2. Lalu nomor 2. Lalu nomor 2. Kita lihat gambarnya, dia sedang ngirim email kan ya. Oke, she sends an email on a laptop. Dia mengirimkan sebuah email di laptop. Oke. Lalu number 3, she phones her mother. Dia menelepon ibunya. Dia menelepon ibunya ya ini. Ya, she phones her mother. Lalu number 4, she sends a letter. Ya, lihat gambarnya. Dia mengirimkan sebuah surat. Oke. Lalu yang bagian I ya, match the sentence with the picture ya. Artinya kalian cocokkan kalimatnya ini ya dengan gambarnya. Miss bacakan dulu ya kalimatnya. He plays a game on a smartphone. Dia bermain game di telepon pintar. Lalu number 2, he sends an email on a computer. Dia mengirimkan sebuah email di komputer. Number 3, I send a letter. Saya mengirimkan surat. Number 4, you have some stamps. Okay? Kamu mempunyai beberapa
perangko. Stamps ini perangko ya. Kalau kita mengirimkan surat kita menggunakan stamps ya, itu perangko. Oke. Next, number 5, she phones her mother. Dia menelepon ibunya. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Kalian cocokkan ya kalimatnya dengan gambarnya. Nah, sini Miss sudah kasih contoh. Number 1, he plays a game on a smartphone. Ya, lihat gambarnya. Ya, ini kan dia sedang main game di smartphone-nya. Kita tarik garis set gitu ya. Nah, kalian lanjutkan sisanya ya, 2, 3, 4, and 5. Lalu, ya, untuk yang bagian J, di sini ada praktek ya, bagaimana cara membuat string telepon. Oke, nah ini yang bagian J ini Miss akan buat menjadi tugas praktek ya. Tugas prakteknya membuat string telepon. Nah, adapun bahan-bahannya yang kalian butuhkan untuk membuat string telepon yaitu ya materialsnya, artinya bahan-bahannya 1 cans, kaleng. Ya, kalengnya 2 buah. Lalu wire string, kawat atau tali panjangnya 1 meter. Lalu nail, paku. Lalu hammer, palu. And duct tape, lakban ya, duct tape lakban. Lalu instruksinya ya, instruksinya bagaimana Miss? Oke, Miss bacakan ya instruksinya. Number 1, remove ya top side of the cans. Remove top side of the cans. Keluarkan bagian atas kalengnya. Nah, ini dicopotin kalengnya bagian paling atas, bawahnya nggak usah ya. Lalu number 2, cover the removed top with duct tape. Ya, tutup bagian atasnya dengan lakban ya. Setelah dicopotin, tutup dengan lakban. Oke. Lalu number 3, make a small hole on the bottom of each can. Use the hammer and the nail. Ya, buatlah lubang kecil di bagian bawah setiap kaleng. Ya, gunakan palu dan paku. Ya, buat lubangnya 1 aja ya di tengah-tengah. Kecil aja pakai paku ya, dipantek pakai palu. Oke. Lalu number 4, put the string inside the hole and knot it. Masukkan tali atau kawat di dalam lubang dan simpulkan ya. Setelah dilubangin, masukin talinya ke dalam lubangnya, lalu kemudian kamu ikat. Oke. And then number 5, do the same with the other can. Lakukan hal yang sama dengan kaleng yang lain. Tadi kan kamu sudah mengerjakan dengan kaleng yang 1, kan kalengnya ada 2 ya. Nah, ya kaleng satunya lagi sama kayak tadi, begitu caranya ya. Oke, and the last one, yang terakhir, the string telephone is done. Telepon kawat atau telepon talinya sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, tugasnya adalah buat video ya. Setelah kalian selesai membuat string teleponnya ini, buat video, kalian peragakan ya. Kalian memperagakan menggunakan string teleponnya ini ya. Nih seperti yang di bagian F nih ya. Kalian peragakan seperti ini. Setelah sudah jadi yang tadi ya, yang di bagian J, lalu kalian buat video ya. Kalian peragakan ya, kalian peragakan bagaimana cara menggunakannya ya. Kalian boleh bersama saudara kamu atau adik kamu atau teman kamu ya. Nah, di sini ada kalimatnya. Hello, I'm talking to Mamat. Hello, yes, I am Mamat gitu ya. Terserah namanya boleh diganti, nggak mesti Mamat ya, boleh siapa aja. Oke. Ini ada kalimatnya. Kalian bikinnya kayak gini. Oke, buat video ya. Buat video ya. Buat video memperagakan ya. Bagaimana kalian memperagakan berkomunikasi menggunakan string telepon ya. Setelah kalian selesai string teleponnya, kalian peragakan bagaimana kalian menggunakan string teleponnya itu untuk berkomunikasi ya. Oke, paham ya? Oke, good. Jadi untuk tugas hari ini ya, ya yang dikirim hari ini cuman ini aja yang bagian I ya. Ya, yang ini aja. Sedangkan untuk tugas videonya
ya. Boleh kalian kumpulkan paling lambat hari Rabu ya. Paling lambatnya hari Rabu ya. Paling lambat hari Rabu ya. String teleponnya ini kalian buat videonya dan kirim ke Miss paling lambat hari Rabu ya. Lebih cepat lebih baik ya untuk Miss nilai dan Miss masukkan untuk nilai rapot ya. Oke, paham ya sayang ya? Paham kan? Oke, good, pinter, anak Miss hebat. Anak Miss semuanya luar biasa. Oke. Tetap semangat ya belajarnya ya nak ya. Oke, jaga kesehatan kalian. Oke. Stay healthy to be safe. Jangan lupa pakai masker ya, prokes 3M dimanapun kalian berada. Oke, Miss tunggu pekerjaan kalian ya. Yang untuk hari ini hanya bagian I-nya saja, sedangkan untuk yang bagian J buat video kalian bisa kumpul paling lambat hari Rabu. Oke ya, paham ya? Oke, I think that's all for today. Miss rasa cukup untuk hari ini. Goodbye and see you. Take care. Bye-bye.